berkuasa Tuhan, menjamah setiap kami di tempat ini, memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan, membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkuasa dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan dengan segenap hati kami dan segala yang kami miliki yang terbaik Tuhan, boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu akan lawatan-Mu, kami rindu akan urapan-Mu, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya itu yang kami mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Haleluya.
Dia yang akan membebas setiap kita, dan mujizatnya pasti Dia nyatakan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan lebih lagi hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau akan percaya bahwa berfirman. Haleluya.
bersyukur oleh kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Biar kuasa-Mu menyertai kami, firman-Mu memberikan kami kekuatan, penghiburan, peneguran supaya kehidupan kami lebih layak di hadapan Tuhan. Kuduskanlah kehidupan kami, sucikanlah hati dan pendengaran kami, supaya firman-Mu membawa berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata ada jemaat sini yang masih kenal saya, ya, karena tahun 1983 saya pernah ke Brebes, ya, gereja lama, ya, ada kantor tadi yang kenal saya, ya, tahun 1983. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar, ya, kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu menjadi penuntun kita. Ya, tanpa firman kita akan tersesat. Manusia tanpa firman akan mengalami suatu kehidupan yang tidak menentu. Itulah pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan menjadi bagian yang terpenting. Maka dari itu kita akan terima firman dengan segenap hati kita, ya, dan kita renungkan dan kita lakukan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 18 sampai 20. Filipi 3 ya, ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, puji Tuhan. Di sini Paulus menasihati jemaat di Filipi, saudara. Di zaman, ya, Paulus hidup, gereja pun banyak menghadapi tantangan. Ya, menghadapi tantangan. Coba ayat 18. Apa tantangan dalam gereja? Ayat 18 katakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Jadi Paulus ini menasihati jemaat di Filipi itu sambil menangis, sangat sedih. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Ini gereja mula-mula, gereja yang bersemangat, ya. Gereja mula-mula itu gereja yang bersemangat, gereja yang luar biasa, ya. Namun diiringi oleh keadaan yang sangat menyedihkan bagi Paulus. Ya. Paulus sedih sampai dia menangis. Ini karena terlalu sedih melihat keadaan jemaat di Filipi. Mengapa menangis? Karena banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Jadi jemaat masih beribadah,
banyak yang menjadi seteru salib Kristus. Seteru apa ya? Musuh. Ya. Musuh salib Kristus. Tidak menghargai korban Kristus. Tidak menghargai ya keselamatan yang Tuhan sediakan. Tadi dikatakan ya, bahwa kita warga kerajaan surga yang menantikan keselamatan. Kita itu warga kerajaan surga. Namun di balik itu banyak orang-orang menjadi seteru salib Kristus, musuh. Nah, dikatakan seperti yang telah kali katakan kepadamu, dan yang kenyataannya pula sekarang sambil menangis. Mungkin saudara-saudara pikir, apakah di gereja sekarang banyak seteru salib Kristus? Ya, Kristen. Tetapi kenapa bisa menjadi seteru salib Kristus? Saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang kita pelajari saat ini, ya, bahwa banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Musuh, ya, salib Kristus. Musuh pengorbanan Kristus, saudara. Ya. Apa yang pertama yang menjadi seteru salib Kristus? Yaitu mereka, ya, tujuan hidup mereka adalah perut mereka. Kata ayat berapa ya? 19. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka apa? Semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ya. Ternyata perut ini bisa membuat orang menjadi musuh salib Kristus karena kebutuhan perut. Ya, kebutuhan saudara. Ya. Karena dunia itu kebutuhan kita, ya. Tetapi Paulus menegur jemaat di Filipi karena hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Mereka bermegah dengan hal-hal duniawi, ya. Hal-hal duniawi menjadi tujuan utama. Seteru salib Kristus. Hal duniawi menjadi tujuan utama, bukan Yesus lagi, ya. Bukan Yesus lagi, tetapi duniawi itu menjadi tujuan yang utama. Ini bukan main, saudara. Mungkin saya sampaikan ini supaya kita menegur. Ini teguran, ya, bagi gereja Tuhan. Ya, gereja pada akhir zaman, ya, supaya gereja Tuhan tidak hanya bermegah karena perkara duniawi. Dunia ini bermegah karena duniawi. Gereja pun dalam kehidupan orang-orang di Filipi itu pun terbawa. Maka ada, ya, gereja yang mengajarkan tentang hal gereja jadi kaya-kaya, ya, jadi kepala, bukan menjadi apa? Bukan menjadi semua dimotivasi supaya jadi kepala. Itu sebenarnya membuat seseorang itu untuk memikirkan hal-hal dunia lebih baik daripada Tuhan. Ini kenyataan yang ada di dalam dunia. Ya, saudara, kita melihat fenomena di mana gereja yang besar, gereja yang kuat itu lebih ngetren, ya, lebih mudah mengumpulkan jemaat atau jemaatnya orang, ya, karena kemewahan. Karena kemewahan itu kenyataan yang terjadi di akhir-akhir ini. Kalau boleh gereja yang kecil dipepet, ya kan? Pepet nanti jemaatnya pindah sana, nanti sana mewah, ya.
gerejanya, ya kan? Tunjukkan gereja ini paling bagus, paling besar, paling mewah, ya. Nah, itu kenyataan bahwa gereja pun sudah terbius, betul-betul terbius. Saya mengatakan ini betul-betul saya seperti perasaan Paulus yang ada sekarang ini, ya, yang ada sekarang ini. Gereja mulai bersaing tentang kemewahan, bukan bersaing untuk mencari jiwa. Coba, untuk mencari jiwa di sini susah banget, ya, susah cari jiwa 1, 2, susah Pak Dewi. Halo, nama nggak Pak Dewi? Ya, tapi mereka yang bermodal besar, ya, sekarang istilahnya orang ya punya modal besar, bisa bangun gereja, ya, bisa bangun gereja besar. Dan ini sesuatu yang duniawi. Tadi jelas saja pertama Tuhan mereka adalah apa? Perut mereka. Perut mereka. Maka dalam kehidupan kita, ya, kita harus belajar. Coba Filipi 3 ayat 3. Ya. Filipi 3 ayat 3. Ayat 3. Karena sitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah kepada Allah dan bermegah. Kita harus bermegah apa? Dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada apa? Pada hal-hal lahiriah. Ini sebenarnya kita seharusnya kita tidak bermegang pada hal-hal lahiriah, kita tidak mengejar hal-hal lahiriah, tapi kita mengejar Kristus Yesus. Kita terbalik kan? Ini kehidupan nyata loh terbalik. Nanti bahayanya sudah tak kelihatan. Nanti kan saya sampaikan bahayanya kalau kita terbalik, kalau hal dunia ini menjadi tujuan utama, ya, mungkin juga, ya, banyak orang tidak masuk surga. Loh, betul, betul. Ya, bisa orang untuk gereja tapi tidak masuk surga. Maka katakan firman Tuhan, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah, benar kan? Tetapi orang yang melakukan perintah Bapa. Jadi bukan orang yang bertuhan, Tuhan orang beribadah, tapi tidak masuk surga. Banyak. Nah, ini bahayanya. Bahaya sekali. Gereja sedang dalam keadaan bahaya. Bahayanya seperti apa? Nanti kita sampai. Fakta bahayanya gereja menghadapi zaman, ya, zaman kemakmuran, saudara. Ya, ini Paulus memberikan suatu teladan bagi kita. Nah, Paulus begitu, teladan bagi kita. Apa yang dikatakan 4-8? Coba, Paulus seorang hamba Tuhan yang pernah melihat Yesus, pernah ketemu Yesus, tetapi coba bagaimana cita-cita dalam pelayanannya ayat 4-8. Ya, coba ayat 4-8 Filipi 3. Ya, sekalipun aku juga ada alasan, kata Paulus. Aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Boleh, ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5. Ya. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, dia hafal firman. Ya, dia orang pendirian yang punya hafal firman. Coba sini ada yang hafal firman siapa? Ya, saya pun tidak hafal. Tapi orang Paulus ini hafal firman. Ayat 6. Ya, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak berkata. Oh, dia melakukan hukum Taurat. Terus 7, saudara,
Tetapi apa yang baru merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Ya, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku apa? Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Susah saya membantu dari Paulus. Susah banget. Dia tidak memikirkan hal materi. Dia hanya memikirkan supaya memperoleh Kristus. Dia gunakan, tapi tidak dia gunakan. Tidak dia gunakan. Saudara, saya punya prinsip ini. Kalau kita melayani Tuhan, ya, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu yang pikir kita. Iya enggak? Amin. Tuhan yang pikir kita. Iya. Ya kita tidak usah mikir-mikir hal duniawi, tapi Tuhan memikirkan. Maka saya baru belajar dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, saudara, saya itu tidak pernah berdoa minta apa. Oh, tidak pernah. Ya, saya mendoakan jemaat yang punya masalah kita doakan, kita kumpulkan. Tapi berdoa untuk hal materi tidak pernah. Ya, banyak saksikan jemaat saya tidak pernah minta apa. Ya, apa? Tapi Tuhan tadi menambahkan. Amin. Tuhan menambahkan keperluan kita. Itu beda, saudara. Kalau pikiran kita hanya tertuju pada dunia ini, mungkin Kristus malah kita tidak dapat. Mungkin. Ya. Tapi kalau kita memikirkan Kristus lebih utama, yang dunia itu Tuhan yang memikirkan. Yang memikirkan. Semua Tuhan yang memikirkan. Kebutuhan kita itu apa saja, Tuhan yang memikirkan. Itu indahnya kalau saudara mengutamakan Tuhan. Ya, saudara. Coba lihat orang yang memikirkan hal materi. Ya, apa yang terjadi? Ayat 10. Coba, apa yang terjadi? Kalau Kristus kalah, ya, yang terjadi ialah pengadilan dan kuasa kebangkitannya dan persekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Terus, ya, supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara hari golnya. Kristen itu golnya di sini supaya aku akhirnya beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Apa gunanya kita di gereja aktif, tapi tidak dibangkitkan dari antara orang mati? Apa gunanya kita kaya raya, tapi kita tidak dibangkitkan dari antara orang mati? Coba bayangkan, kalau kita tadi mengejar dunia, Tuhan itu tahu apa kebutuhan kita. Itu rumah disediakan Tuhan, ya, mobil disediakan Tuhan, ya, bisa memuliakan anak. Oh, tapi saya tidak pernah minta. Tidak pernah minta. Tuhan sendiri yang menyediakan karena kita mengutamakan Kristus. Ya, mengutamakan Kristus, bersekutu dalam Kristus. Ya, coba lihat yang Roma 6:21. Akhir orang yang tidak mengutamakan Kristus. Roma 6:21. Coba, bahaya. Saya katakan bahaya. Sudah, ya. Roma 6:21. Maka saya ingatkan supaya jemaat Tuhan tahu apa yang perlu kita utamakan. Roma 6 ayat 21.
Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Orang yang suka walaupun semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena sudah semuanya itu ialah kematian itu ya hukuman Allah, binasa, binasa. Jemaat harus diingatkan, ya. Jemaat harus diingatkan kesudahan mereka ialah kebinasaan, kematian. Orang tidak pernah berpikir itu. Orang tidak pernah berpikir. Ya. Karena orang itu suka mengejar dunia, maka iblis itu pintar. Saya bilang iblis itu bodoh ya. Ya, ada orang Kristen yang nyanyi iblis injak-injak ya. Iblis injak-injak, digosok-gosok, ya, ditendang, ya, macam-macam. Iblis itu pandai, ya. Iblis itu pandai enggak? Oh dia dulu malaikat Tuhan. Ya, sering kalau nyanyi iblis injak, masih diputar-putar, masih ditendang, jauh. Mari, ya, saya kasih tahu saudara, saya kasih tahu, ya, belum tentu saya di sini terus ya, cuma hari ini aja, ya, karena ada yang saya pernah hinap di rumah yang lama sana, ya, saudara, di dalam kehidupan akhir zaman. Nanti yang berkuasa itu adalah antikris. Antikris itu bagaimana? Antikris itu sudah orang yang kuat seluruh dunia. Itu orang yang kuat seluruh dunia secara materi. Yo, bukan se-Indonesia. Tapi orang kuat seluruh dunia yang menguasai ekonomi dunia. Jadi antikris itu orang yang menguasai ekonomi dunia. Jangan pikir orang Kristen enggak. Antikris itu yang akan menguasai ekonomi dunia. Ya, dia tahu. Kalau sudah lihat zaman ini. Cuma ya, kita tahu bahwa zaman ini sudah kelihatan orang-orang yang berkuasa kepada dunia ini itu orang-orang yang kuat ekonominya, sehingga nanti semua orang yang boleh berdagang, yang boleh jual dan boleh beli adalah orang yang mengikuti antikristus. Khusus salib Kristus. Kalau tidak mengikuti dia, tidak menyembah dia, tidak boleh berjual, tidak boleh beli. Bagaimana pengusaha? Pikir, kalau saudara pengusaha tidak boleh jual, tidak boleh beli. Ditanya, kami percaya saja boleh jual beli, tapi diberi tanda harganya atau diberi tanda di tangannya, ya, diberi tanda di tangannya, karena ada orang bicara tentang chip, nanti ditaruh chip di sini, ya. Jadi saudara boleh beli, masuk ke tokonya harus ada chip ini, ya, kan gampang kan? Masuk boleh, ini bolong, ya, bolong, ya, penyembah antikris. Kalau tidak ada suara, kamu tidak boleh jual, tidak boleh beli sini. Ya, bagaimana ada pedagang? Saya mikir, bagaimana ada pedagang? Ya, banyak orang gereja pedagang, ya kan? Banyak orang gereja bisnismen. Tapi coba kalau dilarang untuk jual dan beli, kira-kira mudah enggak meninggalkan Yesus? Nah, pertanyaannya, mudahkah
peninggalan Yesus sangat mudah. Sangat mudah. Saya baca ini mengerikan. Ya, saudara. Dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang kuat, yang bisa mengendalikan ekonomi dunia. Maka sudah perhatikan banyak pejabat korupsi karena apa? Karena dunia ini sangat menarik manusia. Jadi pola pikir manusia itu ya dibius oleh perkara dunia. Terbius para dunia ini. Semua korupsi berasal dari mana? Karena ingin kuat, ingin kuat. Ya, ada jemaat yang menipu, ya, sebut M, gara-gara dikasih iming-iming, ya, banyak, keuntungan banyak. Ngasih uang dulu, 10M. Setelah ngasih 10M, barang enggak turun. Karena dimotivasi kamu akan mendapat kekayaan besar ini. Wah, pikirannya sudah mulai. Ya, ini keuntungannya besar ini. Ternyata tertipu. Nah itu dia kacau, bingung, berdoa, menangis, tidak bisa tidur. Ya, dunia itu saling menjatuhkan. Ya. Ada yang tertipu 60M. Sekarang penipuan itu merajalela. Ya, lagi karena dunia ini ya mempengaruhi hidup manusia. Ya, tidak heran antikris pun itu jadi karena ya mereka berkuasa dunia, menguasai dunia. Ekonomi dunia, ya ekonomi dunia. Saya tanya tahu cuma bagaimana perusahaan bingung ya, bagaimana? Ya, tetap percaya Yesus, tetap setia Yesus, apa meninggalkan Yesus dan mulai berdagang. Ya, ini ya seteru salib Kristus. Ini hati-hati. Ini seteru salib Kristus yang sangat membahayakan hidup keimanan Kristen. Ya, keimanan Kristen itu bahaya. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, ya sekarang seteru salib Kristus yang kedua. Surat 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah ini yang sedang ramai. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Nah, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya belum ada apa-apa, belum ada dunia ini. Ya, yang ada itu hanya firman, logos. Firman itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Jadi saya ingin bicara tentang bahwa Yesus itu bukan juru selamat, kan? Ya kan? Ya, yang sedang ramai Yesus bukan juru selamat. Yesus itu ciptaan. Ya, Yesus itu ciptaan, ada Allah sendiri yang masuk ke dalam diri Yesus, karena Yesus punya kuasa. Ya. Nah, lihat saudara, ayat 14. Firman itu adalah Allah. Terus ayat 14. Nah, firman itu logos tadi yang adalah Allah tadi telah menjadi apa?
Yesus. Ya. Jadi Yesus bukan ciptaan. Mereka lahir dari Maria, tapi dia bukan ciptaan. Dia adalah yang pada awal-awal sudah ada sejak dunia belum ada. Sejak awal Sejak awal firman itu ada, firman itu Allah, dan firman itu menjadi manusia, bukan ciptaan. Menjadi inkarnasi, menjadi itu inkarnasi. Allah yang firman tadi menjadi manusia, menyatakan diri kepada manusia. Kalau Allah tidak menjadi manusia, maka manusia tidak akan kenal Allah. Tidak akan kenal. Ya kan? Kalau dia tidak menjadi manusia. Jadi Yesus itu Allah. Ya. Tadi dalam Filipi tadi, ya, Yesus itu adalah juru selamat, ya kan? Ya, Filipi 3 dan 20 tadi, Yesus itu adalah Kristus Yesus Tuhan, ya, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Itu jelas. Jadi dia adalah firman yang menjadi manusia yang inkarnasi. Bukan Yesus lahir terus Allah masuk dalam dirinya, tidak, menjadi. Mewujudkan diri seperti manusia, mewujudkan diri gitu, supaya manusia mengenal dia, supaya manusia mengenal dia, maka dia mewujudkan dirinya menjadi manusia. Dia di antara kita telah melihat kemuliaannya, kata Yohanes. Aku melihat kemuliaannya. Gitu. Yohanes itu saksi hidup. Aku melihat kemuliaannya. Aku melihat kuasanya. Ya. Yesus itu penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dia pernah menyatakan diri lewat Elia dan Musa dalam kemuliaan ilahi. Jadi Yohanes ini saksi nyata, saksi hidup untuk menyatakan bahwa firman Yesus itu telah menjadi manusia. Ya. Maka dalam kelahirannya ke dalam dunia kan, hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Ya. Saudara, dalam Lukas di situ katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Yesus itu juru selamat. Ya, Yesus itu juru selamat, saudara. Ya. Lagi untuk menyatakan bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus Kristus itu Allah. Ayo, 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini saya sampaikan banyak ayat supaya kita ngerti apa kata firman, bukan kata orang. Ya, apa kata firman? Ya, 1 Yohanes 5 ya, ayat 7. Apa kata firman? Supaya kita tidak itu kata siapa? Ini seorang dokter, seorang profesor, tidak peduli. Tetapi apa kata firman? Perhatikan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam kerajaan surga. Jadi yang di dalam kerajaan surga, ya, di dalam kerajaan surga ada 3. 3 itu siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Nah, ini jelas. Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu. Bukan Yahweh masuk pada diri Yesus. Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Ya,
Tapi Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini supaya kita mengerti. Kenapa Yesus itu Allah? Saudara, di banyak ayat saya banyak bawa ayat ini supaya kita tahu ayat Alkitab bukan kata orang ya. Saudara, Kolose 1 ayat 16. Jangan bosan. Ya. Kolose 1 ayat 16. Ternyata ini yang terjadi. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus telah diciptakan apa? Segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi. Jadi Yesus itu mencipta segala sesuatu, yaitu firman tadi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Dia. Untuk dia. Ini sudah. Ya, segala sesuatu. Jadi Allah itu ada sebelum ada segala sesuatu, dan Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi. Dalam Matius dikatakan Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Ya, maka Allah, Bapa dan Putra tadi, Firman tadi, Yesus tadi, dan Roh Kudus satu. Ada Islam itu bingung, kita oleh anak-anak kecil pulang itu. Pak, tanya Pak, Guru, ada apa? Tanya. Ini tanyanya. Spiderman itu kok lebih hebat dari Yesus? Iya kan? Spiderman itu lebih hebat daripada Yesus. Ya. Daripada Spiderman anak suka. Wah, anak saya itu, cucu saya itu minta kaos Spiderman. Ya. Saudara. Kalau kejar-kejaran sama teman-temannya, iya, gitu. Anak-anak kecil itu melihat Spiderman itu hebat lebih daripada Yesus. Loh, kenapa? Karena aku berdoa pada Yesus, Tuhan tidak menjawab aku. Tapi Spiderman itu hebat, mengalahkan kejahatan, menolong orang, anak kecil. Terus itu pun akhirnya bingung, waduh, jawab apa ini? Saudara, itulah kadang-kadang kita sulit sebagai orang Kristen mengenali Yesus secara pribadi, mengenali Yesus secara pribadi. Di tengah pengajaran yang diterima jemaat di Kolose 1 ini, Kolose 1 menegaskan bahwa tentang keunikan Yesus. Kolose 1 ini tentang kehebatan Yesus, keunikan Yesus. Jadi Yesus itu sesuatu yang hebat. Kenapa hebat? Tadi Dia yang menciptakan segala sesuatu. Yesus itu hebat. Jadi saudara punya Yesus yang hebat. Tidak kalah dengan Spiderman. Spiderman itu karangan orang, buatan orang. Tapi Yesus ini yang menciptakan segala sesuatu. Ternyata di jemaat di Kolose itu pernah bingung, bingung tentang pribadi Yesus. Itu jemaat di Kolose. Siapa Yesus itu? Apa kuasanya? Bagaimana kemampuannya? Saudara. Ini jemaat di Kolose. Coba lihat ayat 15. Keunikan Yesus. Ayat 15.
Kolose 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambarnya Allah. Ya, saudara. Tadi ada yang bilang gini, aku mendapat ada pengumuman yang melayani Bapak Eliezer, nama saya Asar, bukan Eliezer. Ya, oh ingat, coba mak hari gorilla Pak Mutiga, ingat, saya, oh iya Eliezer, aku kenal, aku lupa mak itu kenal saya. Ya, saudara. Nah, aku ingin lihat orangnya seperti apa. Oh, sudah tua. Waktu saya ketemu sini masih muda ya. Sekarang sudah tua, sudah punya cucu. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa kita melihat Yesus itu melihat gambarnya Allah. Itu Allah. Gitu. Gambarnya Allah. Lihat Yesus itu. Oh, ini gambarnya Allah. Saudara. Ya, gambarnya Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah, bukan ciptaan. Dia ada sebelum segala sesuatu. Ya. Jadi Yesus adalah pribadi Allah yang menyatakan siapakah Allah itu. Ya. Jadi siapakah Allah itu? Nah, lihat Yesus itu. Ngerti ya? Ya. Nah, lihat Yesus itu. Kita melihat pribadi Allah, itu gambarnya Allah. Tidak boleh ragu lagi. Tidak boleh ragu lagi. Ya. Tidak ada yang sama seperti dia. Nah, jadi contohnya kalau kita mengenal Allah itu bagaimana? Nah, ini. Apa kita melihat gambar Yesus itu kita sudah kenal Allah, gambar Yesus. Ya, anak kecil itu ini Yesus, gambar Yesus. Ini Yesus. Ya, sudah tahu. Jadi untuk mengenal Allah tadi lewat praktek hidup. Bagaimana praktek hidup kita sehari-hari? Ya, bagaimana praktek hidup kita sehari-hari? Kita itu mengenal Allah atau tidak? Kalau kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup sehari-hari, kita ini bisa dikatakan mengenal Yesus. Ngerti ya? Kalau kita tidak pernah mendapatkan kebaikan Tuhan, itu menyontohkan bahwa kita belum mengenal Yesus. Ya, saudara, saya punya anak itu ditanya guru sekolah minggu, disuruh menulis kesan. Ya, kesanmu tentang Yesus itu bagaimana? Anak sekolah minggu, ya, kesanmu terhadap Yesus itu bagaimana? Tidak tahu. Ada tulisan anak saya menulis, ya, menulis begini. Papa saya ini terlalu percaya dengan Tuhan. Dan pendeta tidak percaya sama Tuhan. Aneh kan? Ya. Papa saya ini terlalu percaya sama Tuhan, luar biasa. Dia menceritakan pernah melihat, ya, keponakan saya itu tahu-tahu jalan di jalur orang, tahu di jalur kosong berbes apa di jalur samping itu, ya, apa di jalur, ya, ya, nah, dicolek, itu tidak Jakarta. Colek, tahu-tahu nggak bisa ngomong, tahu-tahu nggak bisa ngomong lalu
Jalan terus. Jalan terus. Nah, kemenangan saya ini rumahnya Solo ya. Memang saya asli Solo. Ya. Saya sekali datang, saya doakan, bisa ngomong. Saya tinggal, tidak bisa ngomong lagi. Saya datang lagi ke Solo, saya doakan, bisa ngomong. Saya tinggal, tidak bisa ngomong lagi. Aneh kan? Ya, saya dalam bisa keluarga. Sekarang anak ini sudah babat. Ya, babat saya di babat tamunan. Bawa ke babat, ya. Saya doakan. Ya pas saya berpuasa, Tuhan ngomong dengan saya. Tuhan ngomong begini, kamu itu ditipu, itu iblisnya masih di dalam. Dalam hati saya ini, kamu ditipu iblisnya masih ada di dalam. Langsung saya berdiri, ya, tumpang tangan. Dalam nama Yesus, iblis pergi, jangan kembali. Ya, kamu berapa hari ya? Bisa ngomong, terus dijemput, ya, sampai sekarang masih ngomong terus. Sembuh. Nah, anak saya itu mengingat itu. Maka saya selalu percaya pada Yesus, pada Tuhan, dan pernah keponakannya sakit dan bisa ngomong, jadi ngomong. Dia memberikan kesan tentang Yesus itu. Yesus yang berkuasa. Amin. Yesus itu berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa cerita Yesus? Ya, menceritakan bagaimana kuasa Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, nggak pakai teori-teori. Ya, pakai pengalaman hidup itu sudah cukup untuk orang. Ya, itulah Yesus itu. Yesus itu berkuasa karena dialah Allah, dialah pribadi Bapa, ya. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia fotonya Allah. Itu berkuasa, saudara. Berkuasa. Ya. Kalau kita tidak mengalami seperti itu, kebaikan Tuhan, kita tidak bisa cerita bagaimana Yesus. Itulah pengenalan kepada Yesus. Ya. Dalam firman Tuhan ini, saudara benar-benar mengenal Yesus. Amin. Ya, secara pribadi, ya, kita mengalami kasihnya Yesus, kebaikan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, ya, apapun yang kita ada, Yesus itu mengasihi saudara. Puji Tuhan, nanti kita akan bangkit, kita akan nyanyikan. Ya, tadi nyanyian tadi apapun yang terjadi, ya, dalam hidupmu ini, ya, puji Tuhan. Mari kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus yang berkuasa.
Kami bersyukur kami memiliki Engkau, Yesus Juru Selamat kami, penyelamat kami, pencipta alam semesta, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang menjadikan kami. Kami percaya kasih-Mu luar biasa, perhatian-Mu luar biasa bagi orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengutamakan Engkau, yang sungguh-sungguh mencari Engkau dengan segenap hatinya. Tuhan akan menyatakan diri dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan berkati jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, dan semuanya boleh mengenal Engkau secara baik, mengenal Engkau secara pribadi, sehingga Tuhan menyatakan diri lewat kuasa-Nya, lewat kebaikan-Nya, lewat mujizat-Nya boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Berkati Om Sen, Kak Sen, Tuhan berikan kesehatan sempurna. Tuhan jamah kami jemaat Tuhan berdoa, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan tolong, biar berikan pertolongan ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menerangi di dalam hati kami, biar firman-Mu menggema di dalam pribadi kami dan menjadi nyata dalam hidup kami. Ampuni kekurangan dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saya mendapat kabar mau berbes lagi dari adik saya. Waduh, saya begitu semangat ya, karena jemaat di sini baik-baik, ramah. Aduh, saya dapat salam, Bapak Ibu, Pak Sep, Ibu, Pak Pendeta, ramah sekali. Saya ingin berjumpa dengan Bapak Ibu di sini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebetulnya saya sakit, tapi Tuhan luar biasa sudah sembuhkan saya sehingga saya boleh ibadah di tempat ini bersama Bapak Ibu. Dan sebagai ucapan syukur, kami akan menyanyikan satu pujian yang indah bersama suami saya untuk bisa tampil ke depan. Ayo, baik kakak.
Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoakan, ucap syukur. Haleluya. Amin.